khusus orang-orang yang syahid, yang korban di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan 6 keutamaan. Dan salah satu di antara keutamaan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa yushaffa'u bi sintain wa sab'ina min aqaribihi. Dia bisa memberikan 70 ya, yushaffa'u sab'ina min aqarib. Dia bisa memberikan 70, ya, memberikan syafaat pada 70 orang anggota ya keluarganya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama-sama dalam kajian Al-Yaumil Akhir, dan pembahasan kita masih lanjutan dari pembahasan dan kajian kita yang lalu, ya, tentang ya asy-syafa'ah, syafaat. Dan ya pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan pada anwa' asy-syafa'ah yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW untuk melengkapi wawasan dan pemahaman kita tentang syafaat yang akan terjadi nanti di hari akhirat. Bahwa syafaat sebenarnya terbagi dua, ada namanya asy-syafa'atu al-marfudah dan ada asy-syafa'atu al-maqbulah, ya, syafaat yang tertolak dan ada syafaat yang diterima, atau dalam istilah lain yang disebutkan oleh para ulama kita adalah asy-syafa'atu sahihah dan asy-syafa'atu al-batilah, syafaat yang sahih dan syafaat yang batilah, atau asy-syafa'atul musbata dan asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang ditetapkan terjadi, ya, dan syafaat yang dinafikan atau yang tidak terjadi. Dan hal itu kita sudah jelaskan ya dalil-dalilnya ya pada kajian kita yang telah lalu. Lalu kemudian secara umum bahwa syafaat yang akan terjadi nanti dan dilewati oleh umat manusia seperti yang ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara umum ada dua ya jenis. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, yang mana kita sudah jelaskan ya tentang asy-syafa'atul syafaat yang besar, dan dia adalah al-maqam al-mahmud, ya, posisi atau kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW saja, dan itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Artinya yang lainnya, bahkan para nabi dan rasul sekalipun, tidak bisa memberikan syafaatul uzma ini, ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan syafaat uzma ini adalah syafaat yang diharapkan, diinginkan nanti oleh semua makhluk, mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, ya, ketika ya mereka merasakan penderitaan yang sangat dahsyat, berdiri selama kurang lebih 50.000 tahun di padang mahsyar, dan matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil, untuk menunggu dan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala di faslil qada, untuk memutuskan ya
perkara dan peradilan yang akan ya menyelesaikan masalah ya umat manusia untuk berpindah pada peristiwa berikutnya ya, dan berujung nanti ya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ya akan berujung pada masuknya sekelompok manusia ke dalam ya sorga dan masuknya sekelompok manusia ke dalam neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ya sekelompok manusia digiring secara berbondong-bondong ke dalam ya sorga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan orang-orang kafir itu digiring secara berbondong-bondong ke dalam neraka. Itu berujung di situ ya kehidupan manusia. Tapi ya dalam perjalanan sebelumnya itu banyak proses yang kita akan lewati. Satu diantaranya adalah peristiwa syafaat uzma ini, syafaatul ummah. Ya ketika manusia sudah ya begitu menderita, maka mereka mendatangi para nabi, ya para rasul, dimulai dari Nabi Adam, ya, dan mereka meminta agar Nabi Adam ya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan bermohon ya agar Allah Subhanahu wa taala datang li faslil qada, atau datang untuk mengadili manusia. Jadi mereka minta syafaat lewat Nabi Adam, tapi Nabi Adam ya minta uzur bahwa ya persoalan itu bukan haknya, dan beliau malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan ya kesalahan dan dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepadanya. Ya lalu kemudian dia mengatakan izhabu ila Nuh, berangkatlah kamu ya menghadap Nuh dan meminta pada Nuh ya agar Nuh yang ya menjadi fasilitator ya untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera datang untuk mengadili manusia. Nuh juga ya meminta uzur, tidak sanggup dan tidak bisa melakukan itu. Lalu dia mengatakan berangkatlah kamu kepada Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, dan terakhir manusia datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersujud di bawah arsy begitu lama ya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa ra'saka ya was'al tu'ta washfa tushaffa, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah ya apa yang kamu inginkan ya akan saya penuhi, dan minta syafaatlah, saya akan beri syafaat. Nah inilah yang kemudian ya disebut dan dikenal dalam ya hadis Nabi SAW dengan as-syafaatul uzma, yang ya merupakan otoritas dan ya hak Nabi SAW saja, dan ya manusia mengharapkan untuk mendapatkan syafaat itu semuanya. Jenis yang kedua dari syafaat tersebut yang sifatnya umum adalah syafaat ya fi ahli dzunubi minal muwahhidina ya alladzina dakhalun nar, ya yaitu syafaat kepada orang-orang yang memiliki tauhid ya akidatut tauhid yang lurus, ya tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kemudian terjatuh ke dalam ya dosa-dosa yang menyebabkan ya dia ya masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Betul dia adalah ya mukmin dan muwahhid ya mengesahkan Allah dalam hidupnya, tapi kemudian ya tersandung dengan ya dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia ini dan tidak diampuni oleh Allah atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan itu ya divonis bahwa dia adalah min ahli nar, maka ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan ya nanti ya pada akhirnya ya akan ya mendapatkan syafaat, ya mendapatkan syafaat imma dari syafaatul Rasul SAW atau ya syafaat ya sesama kaum muslimin ya, dan ya seterusnya ya termasuk syafaatul Quran ya dan syafaatus saum itu bisa ya mereka dapatkan untuk kemudian ya pada akhirnya ya mereka dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Ini khusus untuk ahlul iman atau al-muwahhidin, ya. Adapun orang-orang musyrikin, adapun orang-orang kafir, maka inilah yang kemudian ya tidak mendapatkan ya, syafaat, karena syafaat yang mereka harapkan itu masuk dalam kategori asy-syafa'atul marfudah, ya, syafaat yang tertolak, atau asy-syafa'atul batilah, atau asy-syafa'atul manfiyah, ya. Nah, ini yang diharapkan oleh orang kafir, akan tetapi mereka ya tidak mendapatkan hal itu nanti di hari akhirat, ya, karena mereka mati dalam keadaan kafir, maka ya syafaat tidak berfungsi baginya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah berfirman, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan begitu juga orang-orang musyrikin penyembah berhala, ya, ulaika wal musyrikina fi nari jahannam, ya, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Makanya ya, yang masuk dalam kategori mendapatkan syafaat yang jenis kedua ini adalah ahlul iman atau ahlul tauhid, yang melakukan dosa dan ya dosanya tidak diampuni, dan dengan dosa itu ya mengharuskan dia mendapatkan azab dan siksa ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan ya setelah itu lalu dimasukkan ke dalam surga dengan ya syafaat yang akan didapatkan, termasuk dari syafaatul Rasul atau yang lainnya. Para pemirsa umat Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah, kemudian di sana masih ada beberapa jenis syafaat yang akan kita sebutkan, yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Nabi SAW kita persingkat ya dengan beberapa poin. Yang pertama ya dan yang kedua adalah syafaatul Rasul SAW fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, ya. Jadi ya, ada ya fayashfa'u fihim liyadkhulul jannah wa fi akharina qad umira bihim ila nar wa alla yadkhuluha, ya. Jadi ya, yang pertama dan kedua adalah syafaatul Rasul, ya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang seimbang, sepadan antara kebaikan-kebaikan mereka dan keburukan-keburukan mereka. Maka ya mereka ya kalau sudah ditimbang amalnya dan ternyata timbangan ya amalnya yaitu antara amalan keburukan dan amalan kebaikan itu ya seimbang, ya, maka ini yang kemudian ya bisa mendapatkan syafaat, ya, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kemudian ya mereka ya langsung dimasukkan ke dalam surga. Padahal ya ini sudah berada dalam kondisi ya gemetar ini, ya, orang pasti ketakutan. Ya, tidak jelas apakah dia dimasukkan ke dalam surga, apa dimasukkan ke dalam neraka, sampai ya orang sudah masuk semua ke dalam neraka, lalu kemudian ya masih ya tersandung dengan persoalan ya amalannya yang belum ya jelas, ya, karena ya seimbang antara amalan kebaikan dan amalan keburukannya. Nah, oleh karena itu ya para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah perlunya kita dalam hidup ini ya mengkonsentrasikan amalan-amalan yang bisa memperberat ya timbangan kebaikan kita nanti di hari akhirat. Di antaranya apa? Amalan yang bisa memperberat timbangan kita adalah ya akhlak yang mulia, akhlak yang mencontoh dan meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ya, ma yusqilu mizanil abdi yaumal qiyamati ya min husnil khuluq, ya, atau kama qala sallallahu, bahwa tidak ada yang ya memperberat timbangan seseorang nanti di hari akhirat selain daripada husnul khuluq, akhlak yang baik.
Dan akhlak yang baik itu adalah akhlakul rasul, ya, akhlakul rasul. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita semua loba untuk berusaha, ya, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW, karena itulah yang insya Allah akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhirat. Termasuk di antara amalan yang akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhirat adalah, ya, selalu berzikir dengan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kalimat, ada dua ungkapan zikir yang sangat ringan di lisan. Ya, habibatani ila rahman, tapi sangat disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqilatani fil mizan, dan sangat berat bobotnya nanti di dalam timbangan. Apa itu kata Rasulullah? Subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. Dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, kalau, ya, memungkinkan bisa, ya, kita upayakan, kita perbanyak dalam hidup kita ini, ya, agar insya Allah dia akan memperberat timbangan kita nanti di hari akhirat, sehingga, ya, kita tidak masuk dalam kategori orang yang, ya, seimbang amal kebaikannya dan seimbang amal keburukannya, yang kemudian membuat, ya, akan tentu, ya, akan panik kita. Ya, kita akan panik karena kenapa? Kita tentu mengharapkan, ya, ada amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ya, tapi ternyata amalan kita seimbang antara kebaikan dan keburukan. Dan itu pula yang disebutkan oleh para ulama terhadap, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dari dalam Quran surah Al-A'raf, ya. Ashabul A'raf. Ya, surah Al-A'raf itu disebut dengan surah Al-A'raf karena, ya, ada kata Al-A'raf di dalam, ya, di dalam Quran surah ini, ya, tepatnya pada ayat, ya, 46, ya, Al-A'raf, dan yang dimaksudkan dengan A'raf adalah tempat yang tinggi, di mana ada orang-orang nanti di hari akhirat itu berada di tempat itu, ya, dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa bainahuma hijab. Ya, dan di antara, ya, keduanya ada hijab, antara ashabul jannah dan ashabun nar, ya, ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan, ya, ada orang-orang yang berada di atas tempat yang tinggi, yaitu yang dikenal dengan al-a'raf, ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka kenal semua, ya, penghuni sorga dan penghuni neraka dengan tanda-tanda dan ciri-ciri mereka. Jadi ini peristiwanya nanti, orang-orang sudah dimasukkan ke dalam sorga, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang tertinggal itu, ya, adalah ashabul a'raf, ya. Mereka berada ditempatkan di tempat yang tinggi, dan dari tempat ketinggian itulah mereka bisa melihat, ya, ke sebelah kanan, ya, adalah ahlul jannah. Ya, dan mereka melihat ke sebelah kiri adalah ashabun nar, dan mereka tahu, ya, tanda-tanda dan ciri-ciri mereka. Lalu kemudian wanadau ashabal jannati an salamun alaikum, dan, ya, mereka menyeru penghuni-penghuni sorga dan mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sementara, ya, mereka ashabul a'raf itu belum masuk ke dalam sorga dan sangat loba, sangat tamak, sangat ingin untuk dimasukkan ke dalam sorga. Tapi mereka belum masuk sorga. Mereka masih berada di atas, ya, tempat yang tinggi. Mereka sudah melihat ahlul jannah sudah menikmati kenikmatan dalam sorga, dan mereka melihat ashabun nar sudah diazab dan disiksa dalam neraka. Tapi mereka sendiri masih berada pada posisi dan tempat yang tinggi tadi itu, dan mereka berharap sekali agar mereka bisa masuk ke dalam, ya, sorga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Dan apabila dipalingkan pandangan mereka ke arah, ya, ashabun nar atau ahlun nar, ya, lalu ashabul a'raf mengatakan rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya Allah, janganlah kami dimasukkan, ya, bersama dengan kaum yang zalim di dalam neraka tadi itu, karena mereka sudah melihat bagaimana penderitaan mereka itu. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Lalu kemudian ashabul a'raf, ya, yang tadi berada di tempat yang tinggi itu, ya, menyeru, ya, kepada orang-orang yang mereka kenal dengan ciri-ciri dan tanda-tanda mereka, qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya, jadi,
ya dia ya ashabul a'raf itu ya apa namanya menyeru ya kepada penghuni neraka yang mereka kenal ya dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ya mereka mengatakan ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya tidak ya berguna dan tidak berfungsi sedikit pun, tidak ada gunanya sedikit pun dari perkumpulan kalian dan apa yang kalian kumpulkan di dunia, wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian menyebabkan ya istikbar atau sombong dan angkuh ya arogan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ini ya tentang ashabul a'raf. Dan oleh para ulama kita mengatakan siapa ashabul a'raf itu? Ashabul a'raf itu adalah ya mereka yang tasawat hasanatuhum tasawat hasanatuhum wa sayiatuhum, yang ya, sepadan, yang seimbang ya antara kebaikan dan ya, keburukan mereka. Maka pada akhirnya nanti mereka akan mendapatkan syafaat, termasuk syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka ya tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi mereka dimasukkan ke dalam surga, tapi terlambat ya masuk ke dalam surga, dan mereka sudah khawatir ya, ketakutan ya, karena ya belum jelas ya apakah mereka ya masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. No. Dan mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang ya langsung dimasukkan ke dalam surga ya, karena kebaikan-kebaikan kita lebih berat daripada ya keburukan kita. Mudah-mudahan insya Allah. Maka ya apa yang kita sebutkan tadi ya paling tidak ada 2 poin, 2 hal yang harus kita usahakan, bagaimana kita ya mencontoh akhlak Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak ucapan ya zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang ya pertama dan kedua ya. Yang kedua adalah ada orang-orang yang ya kemudian ya telah ya dilemparkan masuk ke dalam neraka karena itu yang kita sebutkan tadi ya, amalan keburukannya lebih banyak daripada amalan kebaikannya, maka tidak ada lain kecuali ya mereka ya harus masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian ya ada syafaat yang dia dapatkan ya, apakah itu syafaatul Rasul atau syafaat gairihi min gairi Rasul SAW, ya maka ya akhirnya tidak jadi masuk ke dalam neraka, lalu kemudian dimasukkan ya ke dalam surga. Ini jenis ya syafaat yang disebutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara singkat. Kemudian yang ketiga adalah ya syafaatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam fi raf'i darajatin man yadkhulul jannata fiha fauqa ma kana yaqtadihi sawabu a'malihim. Jadi ya jenis yang ketiga dari syafaat nanti di hari akhirat adalah syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk meninggikan dan menaikkan derajatnya di dalam surga ya, di atas ya dari amalan-amalannya ya. Jadi misalnya ada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ya kalau ditimbang amalannya ya, lebih berat daripada ya amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya. Faman thaqulat mawazinuhu ya fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Amalan kebaikannya lebih baik ya, tentu ya dia akan masuk dalam surga. Tapi ya kalau dilihat dari amalannya itu mestinya dia berada pada derajat ya pertama di dalam surga, atau mungkin dia berada pada derajat kedua, atau ya seterusnya. Maka ya datanglah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, lalu kemudian yang tadinya berada pada derajat ya pertama di dalam surga, lalu kemudian diangkat oleh Nabi SAW ke atas derajat yang lebih tinggi, ya. Dan tentu semua ini kita ya berharap ya kita mendapatkan ya syafaatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, imma untuk masuk ke dalam surga ya, atau imma dinaikkan ya derajat dan posisi kita di dalam surga. Semuanya tentu kita berharap ya seperti itu, dan karenanya satu jalan atau satu amalan yang perlu kita hidupkan ya dalam ya kehidupan ini untuk kita bisa mendapatkan syafaatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul qiyamah adalah ya apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih,
ya boleh mengatakan halat lahu liya syafaati yaumal qiyamah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya, siapa yang ketika mendengarkan azan lalu kemudian dia ucapkan sama yang diucapkan oleh muazin, ya, dan ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian setelah itu mengatakan Allahu Akbar, dia juga ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma as-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athahu maqaman mahmudan allazi wa'attahu. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang melakukan itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari akhirat. Amalan yang sebenarnya sangat ringan, ya jamaah, ya, dan para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit orang yang mengamalkannya, ya. Makanya kenapa ketika azan dikumandangkan itu sebaiknya kita sejenak berhenti dari aktivitas kita, lalu kita dengarkan ya secara seksama sambil kemudian ya mengikuti dan membaca apa yang disampaikan oleh muazin tadi, dan setelah itu ya kita berdoa dengan doa selesai azan. Ya, cuma ini doa selesai azan juga jarang di antara kita yang ya berusaha untuk menghafalnya, ya. Oleh karena itu ya jamaah Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya mulai saat ini yang belum menghafal ya doa ya setelah selesai azan baca hafal doa itu, dan kemudian kita mulai praktekkan ya ketika azan sudah dikumandangkan kita sejenak ya berhenti dari aktivitas kita ya mendengarkan azan lalu kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh muadzin, kecuali pada ya ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah, dan setelah itu kita berdoa. Di antara doa itu adalah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athahu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu. Nah, maka dengan amalan itulah insyaallah kita akan mendapatkan ya syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ya di hari akhirat, termasuk ya yang kita harapkan kalau ya seandainya amalan kita lebih berat, amalan kebaikan kita lebih berat daripada amalan keburukan kita, ya kita berharap nanti di dalam surga diangkat oleh Rasulullah SAW, oleh syafaat Rasulullah SAW ya ke atas derajat yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kita ya dapatkan. Dan tentu ya semua kita berharap ya kita berada pada derajat yang paling tinggi. Kalau perlu kita bisa dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam ya, Jannatul Firdaus, ya, yang kata Rasulullah SAW ya adalah a'la ya al-jannat, ya apa namanya surga yang paling tinggi, ya, itu paling tinggi derajatnya, maksudnya ya derajat paling tinggi dalam surga itu adalah al-firdausul a'la, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha azza wa jalla al-jannah fas'alu ya al-firdausal a'la. Apabila kalian ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah agar kemudian dimasukkan ke dalam ya al-firdausul a'la, ya al-firdaus yang paling tinggi. Karena itulah ya, tingkat dan derajat surga yang paling di atas dan paling tinggi, yang kenikmatannya melampaui dari ya tingkat-tingkat yang ada di bawahnya. Maka ya kalau kita berdoa, ya mari kita berdoa dimasukkan ke dalam surga, ya Allahumma ja'alna min ahlil jannah, maka ya termasuk yang perlu kita minta sebagaimana ya perintah Nabi SAW kepada umatnya agar kita menjadi ya ahlu ya al-firdausil a'la. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna min ahlil firdausil a'la, ya Allah jadikanlah kami sebagai penghuni ya surga firdaus yang paling tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah dan pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat atau jenis keempat ya dari syafaat yang juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah asy-syafa'atu fi aqwamin yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa yumkin an yustashhada
lihada bihadits Uqasyah bin Muhsin haitsu da'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alahu min sab'ina ya alfan allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih ya. Dari situ diambil ulama kita bahwa ya bentuk syafaat nanti yang juga akan terjadi nanti di hari kemudian adalah syafaat ya pada sekelompok dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Jadi ada nanti akan kita bahas tentang peristiwa hisab ya, perhitungan ya amalan seseorang dihitung dari A sampai Z, semua amalan yang kita lakukan di dunia ini ya, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarr ya, akan dihisab dan dihitung dengan sangat teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak akan terhitung ya, la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Karena buku catatan amalan kita, baik amalan kebaikan maupun amalan keburukan, tidak ada satu amalan pun sekecil apapun yang kita lakukan itu tercatat semua di situ, dan itu akan diperlihatkan kepada kita. Bahkan kita disuruh membaca ya catatan amalan kita. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri buku catatan kamu supaya kamu bisa menyaksikan apa yang telah kamu ya lakukan dan kamu perbuat dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu peristiwa ya hisab ini nanti ada di antara ya umat Rasul SAW yang tidak melalui proses hisab ya, tidak dihitung ya, mereka bebas tes masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Dan ini mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori itu. Tapi ya itu tidak mudah, hadirin yang sangat bahagia ya. Salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sahabat yang bernama ya Uqasyah ya bin Muhsin, itu ya pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar dimasukkan ke dalam 70.000 umat Rasul yang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nabi menyebutkan itu ya, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 umatku yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab ya, lewat ya pokoknya ya bebas tes masuk ya ke dalam surga. Maka ya sahabat yang bernama Uqasyah bin Muhsin ya mengatakan, ya Rasulullah ya doakanlah supaya saya termasuk di antaranya ya. Maka Nabi SAW mendoakan dan mengatakan kamu termasuk di antara 70.000 tersebut yang akan masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Lalu berdiri lagi seorang sahabat ya yang mengatakan, ya Rasulullah tolong didoakan juga saya ya agar kemudian saya ya bisa masuk ya ke dalam surga tanpa hisab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaka biha Uqasyah, kamu didahului dan dilombai oleh Uqasyah. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia menunjukkan bahwa sahabat pun yang merupakan generasi yang terbaik ya ternyata ada yang tidak ya masuk surga ya bighairi hisab. Ya tentu ada kriteria-kriterianya yang disebutkan oleh ya para ya ulama. Apa kriterianya? Di antaranya ya orang yang ya apa yang disebutkan ya yang 70 orang yang tidak masuk dalam surga tanpa hisab ya, kriterianya atau ciri-cirinya, tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama adalah ya la yastarqun ya wa la yaqwun wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Jadi orang yang tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah berobat ya dengan sistem ya al-kai. Al-kai itulah pengobatan ya dengan ya cara memanaskan ya besi panas lalu kemudian menempelkan pada ya bahagian tubuh yang ya sakit. Ya, itu adalah sistem pengobatan yang alternatif ya, dilakukan dulu di zaman Nabi SAW. Dan ya makanya ya beliau mengatakan ya siapa yang melakukan pengobatan al-kai itu maka ya tidak akan mungkin masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab ya. Yang kedua tadi adalah ya mereka yang la yastarqun ya, mereka tidak minta diruqyah. Nah, para ulama kita memberikan penjelasan ini ya, wala yastarqun ya, mereka mengatakan bukan sekedar ya orang itu yang datang meminta misalnya diruqyah, tapi dia lebih umum dari makna itu. Artinya dia ketika sakit ya dia tidak akan mendatangi orang yang mengobatinya ya.
artinya, dan itu dipertegas dengan ya sabda Rasulullah, wa 'alallahi ya, wa 'alallahi yatawakkalun, ya, dan mereka betul-betul hanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau ada orang dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika dia menderita, dia mengalami sakit, lalu kemudian dia tidak, ya, jiwanya tidak terkait ya kepada makhluk, kepada manusia dan kepada obat, langsung ya dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena imannya kuat, ya, maka ya dia tidak ya minta untuk diobati. Dan ini ya sangat susah ya untuk zaman kita ya hari ini, karena ya kita ya dalam kondisi banyak fitnah dan ya iman kita lemah. Ya biasa sakit-sakit biasa saja, sakit-sakit sederhana kita sudah ya langsung mendatangi ya dokter atau beli obat, dan ya ini ya, termasuk diantara orang yang tidak akan mendapatkan ya keutamaan tadi, masuk surga tanpa ya hisab. Nah, tapi mungkin ada yang mengatakan ya kalau begitu ya kita tidak perlu berobat kalau kita sakit, ya tidak usah kita berobat. Nah, para ulama kita telah menjelaskan bahwa ya ketika seorang mendapatkan ya musibah, sakit, lalu kemudian ya, yang mana afdalnya bagi orang tersebut, apakah dia berobat atau dia bersabar dengan penderitaan sakitnya tadi? Maka para ulama kita mengatakan bahwa dua-duanya bisa, yang lebih afdal, tergantung ya kondisi keimanan seseorang, ya. Jadi kalau ada orang beriman yang kemudian mendapatkan musibah, sakit misalnya, lalu kemudian ya dia bisa menahan sakit, dia bisa bersabar dengan sakitnya, dia tidak akan mengeluh dan seterusnya, dan dia sandarkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih afdal baginya untuk tidak berobat. Tapi kalau ya seorang itu sakit, lalu kemudian dia tidak tahan ya dengan penderitaan sakitnya, dia bisa berteriak, bisa mengeluh, bisa bisa keluar bahkan kata-kata yang tidak pantas, ya, dan tidak tahan untuk menderita, ya, maka ya al-afdal baginya, yang paling afdal baginya adalah dia berobat. Jadi tergantung ya kondisi keimanan seseorang. Tapi yang kondisi pertama tadi itu, kalau dia kuat imannya, nah, dan dia tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, mereka akan masuk ke dalam surga ya tanpa ya hisab. La yastarquna wa la yakuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini orang-orang yang akan masuk ke dalam surga ya dengan ya syafaat ya dari, apakah syafaat itu ya syafaatul Rasul atau syafaat dari yang selainnya, ya, dan kemudian bisa masuk ke dalam surga ya tanpa melalui proses perhitungan. Kemudian yang kelima ya jenis syafaat yang disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW adalah syafaatul Rasul SAW fi takhfifi azabi ammihi Abi Talib, ya, haitsu yukhrijuhu Allahu bihi ila dahdahim min narin yughatta qadamaihi wa yugli lahuma dimaguhu, ya. Itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan seperti itu, ya. Intinya adalah bahwa ada syafaat juga yang merupakan kekhususan ya Nabi SAW, ya, termasuk khususnya itu Rasulullah SAW dalam masalah syafaat, ya, karena kita sebutkan bahwa ada syafaat yang memang khusus bagi Nabi SAW, ya, termasuk tadi adalah syafaatul uzma, dan yang kedua ini adalah ya syafaatul Rasul SAW di ammihi Abi Talib, syafaat Nabi SAW terhadap pamannya Abu Talib, ya, di mana ya Nabi SAW dalam hadis itu diterangkan bahwa Nabi menemukan pamannya Abu Talib itu berada di neraka paling bawah, ya. Lalu karena jasa-jasanya terhadap Nabi SAW, maka ya beliau diberikan syafaat Rasulullah, tapi syafaatnya bukan untuk mengeluarkan dia dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Ini juga menunjukkan bahwa Abu Talib itu akan kekal di dalam ya neraka, bukan suatu ketika akan masuk ke dalam surga, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Talib itu adalah
ya kekal dalam neraka karena dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak masuk Islam, ya. Dan jasa-jasanya yang sangat besar kepada Rasulullah, ya, karena sejak umur ya 8 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya beliau pelihara, beliau diasuh oleh ya Abu Thalib dalam sejak usia 8 tahun sampai beliau ya diangkat dan diutus sebagai nabi. Lalu kemudian beliau Rasulullah SAW mendapatkan ya tribulasi, tekanan, ancaman, ya, dan berbagai macam ya usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk ya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ya tegar berdiri di samping Nabi SAW untuk membela beliau, ya, dan untuk mencegah ya jangan sampai orang-orang musyrikin ini mencederai ya Rasulullah SAW adalah paman beliau Abu Thalib. Karena beliau paman Rasulullah SAW, Abu Thalib ini termasuk di antara tokoh ya orang-orang musyrikin yang ya didengarkan oleh orang-orang musyrikin, sehingga ya kemudian ya dengan penjagaan beliau, ya pemeliharaan beliau, ya dan asuhan beliau terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jasa yang sangat besar ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang ya walaupun begitu besar jasa beliau kepada Rasulullah SAW, karena dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak masuk Islam, maka ya dia adalah menjadi penghuni neraka. Tapi dengan jasanya yang sangat besar pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, ya, dan ya syafaat itu bukan untuk mengeluarkan dari penderitaan dan azab, tapi dalam rangka untuk meringankan ya azab dan penderitaan ya Abu Thalib yang awalnya berada di neraka paling bawah, lalu kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW diangkat kepada neraka yang paling di atas. Tapi itu pun sebenarnya ya bentuk siksaan yang diberikan pada beliau adalah dipakaikan trompa yang terbuat dari bara api, ya. Jadi dipakaikan ya kayak sepatu atau kayak sandal gitu ya di kedua kakinya, ya. Tapi ya karena saking panasnya sepatu yang terbuat dari bara api itu atau sandal yang terbuat dari bara api itu, ya, atau trompa yang terbuat dari bara api itu, ya, maka otaknya pun ya ikut mendidih. Ya, bisa dibayangkan itu bagaimana panasnya ya api yang ada dalam neraka, ya. Kita dipakaikan sepatu ya api, tapi kemudian ya otak kita ikut ya mendidih saking panasnya ya sepatu atau trompa tersebut. Dan itulah bentuk siksa yang paling ringan yang didapatkan oleh Abu Thalib ya setelah ya dia diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasa beliau ya dalam mengasuh dan merawat ya serta membantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis syafaat yang keenam yang disyaratkan juga dalam hadis Nabi SAW adalah ya syafa'atuhu fil idni lil mu'minin bidukhulil jannah, ya sebagaimana yang nanti mudah-mudahan kita akan bahas ya ketika membahas tentang masalah surga, yaitu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ya minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya orang-orang beriman yang sudah melewati ya sirat, sudah melewati kantara, lalu kemudian sedang menuju ke surga, ya ketika mereka sudah berada di depan surga, ya orang-orang beriman itu mendapatkan surga itu masih tertutup rapat. Ya. Lalu kemudian ya setelah itu datang Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, dan penjaga surga yaitu Ridwan mengatakan, man anta, siapa kamu? Ya. Maka Rasulullah menjawab, ana Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka malaikat Ridwan mengatakan,
bika umirtu an uftahal jannah. Ya, denganmulah saya diperintahkan untuk membuka ya pintu sorga. Ya. Jadi yang sebelumnya tertutup, orang sudah antri di luar, ya, mau masuk menikmati kenikmatan surga setelah ya, letih lelah melewati proses panjang dalam kehidupan akhirat, ya. Maka ya setelah sampai di depan surga, ya, pintu surga masih tertutup rapat. Nah, setelah itu lalu kemudian datang Rasulullah SAW minta izin supaya dibukakan. Ya, dan setelah itu dibukakan pintu surga, maka beliau pertama kali yang melangkahkan kaki masuk ke dalam surga, lalu kemudian diikuti oleh umat beliau dan seterusnya min ahlil jannah. Dan itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam surah Az-Zumar, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ya, wa qala lahum hazanatuha. Jadi orang-orang ketika digiring secara berbondong-bondong dari orang-orang kafir ke neraka, maka futihat lahu, langsung otomatis terbuka. Jadi baru sampai di depan neraka, pintu neraka langsung terbuka. Seperti ya kita kalau datang di beberapa tempat-tempat yang memakai ya pintu yang punya sensor. Kita baru mendekat langsung terbuka, tidak perlu kita buka, langsung terbuka otomatis. Ya mungkin kira-kira seperti itulah nanti ahlun nar, ya. Jadi ahlun nar, ya, ketika sampai di pintu neraka, depan pintu neraka, langsung otomatis pintunya terbuka dan mereka ya dimasukkan, digiring masuk ke dalam neraka tersebut. Adapun sorga, ya, disebutkan dan disyaratkan oleh Allah dalam ya, surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ya orang-orang yang bertakwa itu akan digiring ya, masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong, sehingga ketika mereka sudah sampai di depan ya, surga, hatta idza ja'uha, lalu kemudian dikatakan wa futihat, ya. Ada huruf waw di situ yang mengantarai antara tibanya penghuni surga di depan surga dan dibukanya pintu surga. Kalau neraka tadi tidak ada huruf waw, dikatakan ya hatta idza ja'uha futihat, langsung otomatis terbuka. Kalau ini tidak terbuka, ya, ada huruf waw yang mengantarai hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan ini adalah ayat yang memberikan isyarat bahwa ada lagi peristiwa yang akan kita lewati nanti, ya, ketika kita sudah sampai di depan pintu surga dan tertutup, maka ya peristiwa yang akan terjadi adalah datangnya Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada ahlul jannah dengan cara meminta izin ya kepada malaikat penjaga surga agar dibukakan, dan setelah itu baru kemudian ya dibuka. Kemudian berikutnya yang yang perlu kita stressing juga terkait dengan sini, bahwa asy-syafa'atu fi ahli dzunub laysat khassatun bir-rasul. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW adalah syafaatul uzma, dan yang kedua adalah syafaat ya, kepada pamannya Abi Thalib. Adapun yang lain-lainnya seperti yang kita sebutkan, ya, syafaat tadi, ya, orang yang seimbang ya amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya, lalu kemudian ya dia mendapatkan syafaat lalu kemudian masuk dalam surga, ya, ataukah syafaat yang tadi mestinya ya amalan keburukannya sudah lebih berat ya daripada amalan kebaikannya, tapi ternyata tidak jadi masuk surga karena dia mendapatkan syafaat langsung masuk ke dalam ya surga, ya, atau ya karena dosanya yang terlalu banyak dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga amalan ya timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Nanti di dalam lalu kemudian diazab, disiksa sesuai dengan tingkat dosanya. Setelah itu dia mendapatkan syafaat, ya, lalu kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, semua jenis-jenis syafaat ini yang kita sebutkan terakhir itu bukan ya khusus untuk Rasulullah SAW, tapi ya, termasuk di antara yang bisa memberikan syafaat nanti adalah para nabi-nabi selain Rasulullah, ya. Tapi yang paling banyak memberikan syafaat adalah Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis beliau yang sahih, beliau mengatakan,
Semua nabi dan semua rasul itu meminta ya doanya supaya dikabulkan oleh Allah SWT dan dikabulkan. Kecuali ya saya doaku itu ya tidak dikabulkan oleh Allah SWT ya untuk menyimpan ya untuk disimpan nanti di hari akhirat sebagai syafaat untuk umatku. Maka nabi yang paling banyak memberi syafaat nanti di hari akhirat adalah ya Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW. Ya oleh karena itu marilah kita jujur ya menjadi umatul Rasul SAW dan mencintai beliau. Ya, mencintai beliau dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan dengan ya cinta kita kepada Rasulullah dan ya keinginan kita untuk loba mengikuti sunnah-sunnah beliau, ini yang menjadi ya alasan untuk kemudian Rasulullah SAW akan memberikan ya syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Nah, adapun ya nabi-nabi yang lain juga memberikan syafaat, tapi tidak seperti ya syafaat Rasulullah SAW yang paling banyak. Kemudian yang berikutnya juga yang bisa memberikan syafaat adalah para syuhada, ya para ya syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, yang korban ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara-saudara kita misalnya ya di Palestina sekarang yang dibantai ya oleh ya orang-orang ya Israel ya Yahudi Zionis laknatullah alaihim. Mereka dibantai dan ya sekarang sudah ya ribuan, bahkan informasi terakhir kita dengarkan sudah lebih dari 4 ribuan ya kaum muslimin ya di Gaza yang telah ya korban meninggal dunia dalam waktu beberapa ya pekan ya terakhir, paling tidak 2 pekan belakangan ini ya mereka ya mendapatkan serangan ya bombardir dari ya tentara Israel yang mengakibatkan banyak yang korban. Mudah-mudahan mereka itu adalah ya masuk dalam kategori syuhada yang nanti ya tentang otomatis dia masuk ke dalam surga ya, termasuk di antara ya umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Dan kemudian bukan sekedar ya itu, tapi dia mendapatkan ya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hak ya untuk memberi syafaat kepada saudara-saudaranya dan kerabatnya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan lisyahidi sittu khisal ya. Orang yang syahid fisabilillah itu akan mendapatkan ya 6 keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang meninggal dunia ya dari umat Rasulullah SAW tanpa ya syahid ya. Jadi khusus orang-orang yang syahid yang korban di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan 6 keutamaan. Dan salah satu di antara keutamaan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa yushaffa'u bi sintain wa sab'ina min aqaribihi. Dia bisa memberikan ya 72 ya dari dia memberikan 72 ya atau 70 ya, dia bisa memberikan 70 ya, memberikan syafaat pada 70 orang anggota ya keluarganya ya. Makanya ya kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu ya bercita-cita untuk syahid fisabilillah dan orang-orang yang faham tentang masalah ini, karena keutamaannya yang luar biasa. Termasuk diantaranya dia bisa memberikan syafaat, diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan syafaat ya kepada 70 orang anggota keluargamu ya, mulai dari bapaknya ya, ibunya ya, istrinya ya, anak-anaknya, cucu-cucunya ya, mertuanya juga bahkan. Jadi ada 70 orang ya dari kerabatnya yang akan diberikan syafaat nanti di hari kemudian ya, karena dia syahid ya, fisabilillah. Termasuk juga ya yang dijelaskan oleh para ulama kita, al ulama ya, para ulama juga ya mendapatkan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ya posisinya sebagai ulama ya, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada ya umat Rasulullah SAW. Ya bahkan ada amalan-amalan tertentu yang kalau kita amalkan itu akan mendapatkan syafaat. Ya, kemudian ya tentu yang kita sebutkan bahwa yang paling banyak memberikan syafaat nanti adalah Rasulullah SAW. Bahkan ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya ada ya seorang tetangga yang bisa memberikan ya syafaat pada tetangganya. Jadi cuma tetangga saja ya, tapi karena dia ya berbuat baik kepada tetangganya selama di dunia, lalu kemudian ya yang tetangganya ini masuk surga
ya, dan yang tetangganya satu mungkin tidak atau terlambat atau dan sebagainya, maka dia bisa memberikan syafaat seperti jenis syafaat yang kita sebutkan tadi, ya, selain daripada syafaatul uzma dan syafaatu ya Abi Thalib. Syafaat yang lain yang kita sebutkan tadi itu juga bisa ya diberikan kepada seseorang dari tetangga kepada tetangganya. Nah, inilah ya para ya pemirsa Ros TV yang sangat bahagia, di antara ya syafaat yang akan terjadi nanti di hari kemudian. Adapun ya syafaatul marfudah, syafaat yang tertolak dan tidak akan terwujud adalah ya syafaat yang diyakini oleh orang-orang kafir bahwa sembahan-sembahannya itu akan ya memberikan syafaat nanti di hari akhirat, ya. Sekali lagi, itu adalah syafaat yang tidak mungkin, karena syafaat seperti yang pernah kita jelaskan bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ya ada izin ya dari Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan ada izin dari Allah SWT kepada yang mau diberikan syafaat. Yang kedua adalah ya Allah reda ya terhadap orang yang diberi syafaat, dan itu disyaratkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Jadi harus dengan izin Allah. Izin kepada yang memberi syafaat dan izin kepada yang diberi syafaat. Yang kedua adalah harus ada keredaan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dalam ayat lain dikatakan wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diredai. Artinya Allah reda kepada orang tersebut, baru kemudian ia bisa terwujud syafaat nanti di hari akhirat. Dan ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat, apakah itu adalah syafaatul Rasul atau ya termasuk juga syafaatul Quran, ya. Al-Quran juga akan memberikan syafaat, puasa juga akan memberikan syafaat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya Al-Quran was saum yashfa'ani yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Quran dua-duanya bisa memberikan syafaat ya nanti kepada hambanya, kepada orang-orang beriman di hari akhirat. Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari puasa dan Quran? Ya tentu mereka yang sering melaksanakan puasa, ya. Maka puasa itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, si fulan karena gara-gara aku dia tidak makan di siang hari, maka berikanlah syafaat. Maka diberikan syafaat. Ya, kalau Al-Quran, ya Al-Quran itu ya karena dia selalu membaca Al-Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari akhirat dia datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka mari ya para pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita rajin-rajin membaca Al-Quran, ya mudah-mudahan ya kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti di hari akhirat. Saya kira ya demikian penjelasan terakhir dari masalah syafaat, dan insya Allah nanti akan kita masuk pada tema baru, ya masih terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari akhirat, yaitu al-hisab wal jaza, ya. Perhitungan dan balasan. Insya Allah seperti apa ya hisab dan jaza nanti di hari akhirat, nanti akan kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.